Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Sabto Adiyono, dosen tetap program studi ilmu komputer, Fakultas Teknologi dan Sains Universitas PGRI Wiranegara. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PTT UKT PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya unsur pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah visualisasi data yang saya ampu. Mata kuliah ini membahas terkait teknik-teknik analisis data dan cara penyajiannya dalam bentuk visual yang informatif dan mudah dipahami. Mahasiswa akan mempelajari proses pengolahan data, eksplorasi data, penerapan metode analitik, serta penggunaan alat visualisasi seperti Tableau, Power BI, dan Python. Tujuan utama adalah untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data secara efektif. Mata kuliah ini terdiri dari beberapa topik, di antaranya 1. Definisi sejarah kegunaan, tantangan, dan tren visualisasi data. 2. Data dan tipenya jenis visualisasi data. 3. Pengantar ke desain visualisasi data, kesederhanaan pemilihan warna. 4. Pengertian pravisualisasi data, tahapan pravisualisasi data. 5. Pengertian spreadsheet, manfaat spreadsheet, komponen utama di dalam spreadsheet. 6. Penulisan formula, fungsi dasar, grafik spreadsheet. 7. Pengenalan, keuntungan, komponen utama Google Data Studio. 8. Menambah objek, menambah rename, dan menghapus halaman. 9. Table, scorecard, time series, pie bar, dan Google Map. 10. Membuat kontrol dan filter Google Data Studio. 11. Template, multiple data source, kolaborasi, dan berbagi menggunakan Google Data Studio. 12. Membuat dashboard interaktif untuk visualisasi data dan studi kasus. Sistem pembelajaran pada mata kuliah visualisasi data ini yaitu blended learning atau hybrid mode dengan kombinasi sinkronus dan asinkronus dan praktek langsung di dalam lab smart digital. Metode pembelajarannya yaitu case-based method, project-based learning, dan grup komunikasi digital lainnya menggunakan WhatsApp group. Kriteria penilaian pada mata kuliah ini yaitu 30% untuk ujian akhir semester, 30% untuk ujian tengah semester, 30% untuk tugas, dan 10% untuk kuis. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya bersama mahasiswa di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan kedua mata kuliah visualisasi data. Bagaimana kabarnya hari ini, teman-teman? Baik. Oke, terima kasih. Sebelum memulai pertemuan atau perkuliahan hari ini, kita baiknya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih. Di pertemuan kedua ini, teman-teman, materi kita adalah prinsip dan jenis visualisasi data. Nah, sebelum kita ke materi, saya ada pertanyaan buat teman-teman. Di pertemuan pertama itu sudah saya jelaskan apa arti, sejarah, dan pengertian dari visualisasi data. Nah, yang bisa menjawab nanti bisa angkat tangan. Apa arti dari visualisasi data yang sudah saya jelaskan di pertemuan kedua? Saya Bapak. Oke, silakan Bahrul. Visualisasi data adalah proses mengubah data mentah menjadi bentuk visual grafik, diagram, dan peta yang dapat dipahami Bapak. Oke, terima kasih Bahrul. Sudah bagus penjelasannya. Jadi mata kuliah visualisasi data adalah proses mengubah data menjadi
grafik, diagram, ataupun peta. Ya, dari sini bisa dipahami, teman-teman? Bisa. Oke. Ya. Kemudian teman-teman, tujuan utama dari visualisasi data adalah menyederhanakan informasi kompleks agar dapat diimplementasikan dengan cepat dan mendukung pengambilan keputusan dengan tepat. Ya. Jadi yang sebelumnya itu data berupa angka, berupa nominal, berupa karakter dijadikan grafik, ya, atau dijadikan gambar, ataupun dijadikan peta. Sehingga kita sebagai orang yang bertugas untuk visualisasi data bisa memahamkan data itu tadi berupa gambar, grafik, ataupun peta. Kemudian di visualisasi data, teman-teman, itu ada dua tipe data. Yang pertama itu ada namanya data terstruktur, ya. Data struktur ini yaitu data yang tersusun rapi di tabel, baris, ataupun kolom. Contohnya data yang ada di spreadsheet, database rasional, ataupun survei. Jadi data struktur itu adalah data yang sudah terrapi atau tersusun rapi. Ya. Sedangkan yang kedua itu ada namanya data tidak terstruktur. Nah, untuk data tidak terstruktur ini adalah data tanpa format yang memerlukan proses khusus. Ya, contohnya ada data teks bebas, data gambar, data video, dan data media sosial. Ya. Jadi kalau data itu berupa gambar, berupa video, itu kan susah ya disusun. Nah, itu namanya data tidak terstruktur. Nah, kemudian teman-teman, untuk berikutnya ada namanya pondasi visual, ya, atau elemen-elemen desain grafis. Nah, sebelum kita melangkah selanjutnya atau membuat visualisasi data, teman-teman harus memahami apa elemen-elemen yang ada pada desain grafis. Yang pertama ini ada garis. Ya, garis itu adalah mewakili hubungan, tren, atau penekanan antar elemen data. Jadi visualisasi data itu harus ada garisnya, ya. Kemudian bentuk. Nah, bentuk ini digunakan untuk membedakan kategori atau nilai secara visual, ya. Jadi bisa berupa batang, bisa berupa pie, atau berupa garis. Kemudian ada warna. Nah, warna ini adalah elemen yang paling kuat untuk menarik perhatian atau penyampaian pesan. Ya, ketika grafik atau peta atau gambar tidak ada warnanya, itu pastinya kurang menarik. Nah, makanya diantaranya untuk unsur visual itu harus ada warnanya. Ya, contoh grafik jenis kelamin. Nah, biasanya kalau grafik jenis kelamin itu ada grafik namanya grafik histogram. Histogram itu seperti kayak gunung gitu ya, teman-teman ya. Jadi yang pria dan wanita itu dibedakan bentuk dan warnanya. Kemudian ada tekstur, ini memberikan dimensi dan kedalaman pada visualisasi. Di samping ada elemen desain grafis, teman-teman, dalam hal visualisasi data, itu kita harus juga memahami prinsip-prinsip dari visualisasi data. Di antaranya adanya kesederhanaan. Ya, jadi ketika kita membuat visualisasi data, itu harus ada unsur kesederhanaan. Ya, harus disederhanakan dulu. Tidak berlebihan, ya, setiap komponen harus memiliki tujuan. Nah, jadi warnanya itu tidak berlebihan, tidak semuanya harus diwarna, ya. Kemudian ada namanya konsistensi. Nah, konsistensi ini adalah
jaga skala, format, dan gaya tetap seragam di seluruh visualisasi agar tidak menyesatkan pembaca. Maksudnya pembaca ini tidak sampai mengerti, ya. Itu namanya konsistensi. Kemudian yang ketiga ada fokus, berikan penekanan hanya pada data yang paling relevan dan bermakna pada audien. Maksudnya gini, ketika kita membuat data jenis kelamin tadi teman-teman, ya, itu harus fokus pada jenis kelamin dua ini, ya, bukan sama-sama, ya. Jadi warnanya sama merah, sama kuning gitu bukan, tapi ada perbedaan warnanya. Nah, dalam hal visualisasi data itu juga kita harus memahami prinsip-prinsip yang lain. Di antaranya yaitu ada kontras dan keseimbangan. Ya, warna itu harus kontras, jangan sama, ya. Warna merah dengan warna merah muda nggak boleh, harus ada kontras warna. Kemudian ada kesatuan, setiap elemen ini harus saling mendukung di antara elemen yang lain, ya. Dan yang ketiga ini adalah menghindari manipulasi atau etika pada visualisasi data. Nah, mengapa prinsip ini penting teman-teman? Ya, di antaranya adalah visualisasi yang baik itu tidak hanya informatif, tapi harus jujur atau apa adanya. Kemudian kontras ini menciptakan hierarki kesatuan, memastikan koherensi dan etika kepercayaan pada audien. Ya. Berikut ini adalah jenis-jenis visualisasi data atau jenis grafiknya, teman-teman. Yang pertama ini ada grafik batang. Nah, grafik batang ini efektif untuk membandingkan nilai atau kategori, ya. Nah, contoh tadi membandingkan antara jenis kelamin, ya, membandingkan tentang pembelian, ya. Kemudian ada grafik garis. Nah, kalau grafik garis ini tujuannya adalah untuk tren, ya, atau perubahan waktu pada harga barang. Nah, idealnya untuk data yang deret waktu. Untuk jenis berikutnya, ini teman-teman ada namanya diagram lingkaran, ya. Untuk diagram lingkaran ini digunakan untuk presentasi atau proporsi pada data. Nah, contoh di sini ada teman-teman, mungkin ada yang dari reguler, ada yang dari KIP, ya. Dan ada yang dari beasiswa yang lainnya. Nah, itu data di persentase dan bisa menggunakan data diagram lingkaran. Kemudian untuk scatter plot ini adalah hubungan antara dua variabel. Ya, variabel mana yang bisa mendekati. Dan yang terakhir ini adalah heat map, yaitu visualisasi data dua dimensi untuk melihat intensitas data yang menggunakan gradien warna. Nah, setelah kita memahami jenis-jenis grafik, kita juga harus tahu bagaimana caranya membuat atau tahap-tahap atau step proses visualisasi data. Yang pertama adalah pengumpulan data. Yang kedua, itu ada namanya pembersihan atau data cleaning. Yang ketiga, ada analisis. Yang keempat, pesan utama. Dan yang terakhir adalah pemilihan alat. Nah, contoh kasus teman-teman, kita di kampus itu biasanya ada data namanya data pengambilan keputusan beasiswa, ya. Nah, biasanya beasiswa di kampus itu ada namanya beasiswa yang sekarang lagi banyak diminati, beasiswa KIP contohnya, ya. Nah, data biasanya dikumpulkan teman-teman. Untuk beasiswa KIP itu ada kategorinya. Nah, kategorinya biasanya desil 1, 2, 3, sampai 4. Nah, sedangkan 5, 6, 7, sampai 10 itu biasanya data yang belum layak mendapatkan KIP. Nah, data semuanya itu nanti dikumpulkan, ya. Nah, ketika dikumpulkan, data itu harus ada juga namanya pembersihan. Kenapa? Nah, ketika data itu ada yang kosong atau yang tidak sesuai dengan format, itu harus
sesuaikan semuanya ya. Ada data, contohnya data pendapatan orang tua. Nah, biasanya berupa angka ya. Nah, kadang ada yang menginput bukan angka. Nah, itu namanya pembersihan. Kemudian dianalisis. Nah, dianalisis ini adalah dikategorikan siapa yang layak dan tidak layak. Dan yang terakhir adalah pesan utama. Nah, pesan utama ini adalah berapa yang memang benar-benar layak mendapatkan beasiswa atau yang tidak mendapatkan beasiswa. Untuk yang terakhir, ini ada pemilihan alat, teman-teman. Pemilihan alat ini maksudnya adalah aplikasi atau software atau tools yang digunakan dalam pembuatan visualisasi data. Yang pertama ada namanya Google Data Studio. Yang kedua ada Spreadsheet atau Microsoft Excel, ya. Yang ketiga ada namanya Tableau. Yang keempat ada namanya Power BI. Ya, sebenarnya banyak aplikasi-aplikasi tentang visualisasi data. Cuman di mata kuliah saya nanti kita akan membuat 2 aplikasi, yaitu Google Data Studio dan Tableau. Ya, mungkin nanti ketika kita masuk lab itu nanti bisa kita praktekkan. Kemudian teman-teman, dari penjelasan awal dan akhir tadi kita dapat simpulkan, yaitu visualisasi data itu tidak hanya lebih dari sekedar hiasan, ya, tapi alat untuk menyatakan atau bercerita yang kuat, sehingga sebagai pimpinan itu bisa memutuskan, ya. Kemudian ada evaluasi rutin. Nah, evaluasi rutin ini yaitu menguji visualisasi yang kita buat. Dan yang terakhir, dapat mendukung keputusan yang akan kita buat, ya. Dengan adanya visualisasi data tadi, sehingga pimpinan atau atasan kita langsung bisa mengambil keputusan. Contohnya data beasiswa tadi, ya. Daripada kita mengirimkan data berupa angka, pasti pimpinan itu lebih prefer, ya, atau lebih senang dengan grafis. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan, teman-teman. Sebelumnya, apakah ada pertanyaan dari teman-teman yang belum bisa dipahami? Silakan. Saya Pak izin bertanya, kapan kita sebaiknya menggunakan grafik garis ketimbang grafik batang? Oke, terima kasih pertanyaannya, Ipung. Pertanyaannya adalah dari Ipung tadi, kapan kita boleh atau istilahnya sesuai, ya, dalam menggunakan grafik garis daripada batang, ya. Grafik garis itu kita gunakan ketika kita mempunyai data yang berupa waktu, ya. Contoh, data harga beras, data harga BBM, data harga barang yang ada di marketplace, contohnya, ya. Nah, ketika data itu tadi ngomong waktu, contoh harga beras. Nah, biasanya harga beras itu kan setiap saat berubah, ya. Ya, mungkin di bulan Juli harganya 25.000 contohnya, ya. Di bulan Agustus bisa jadi 24.000. Di bulan September bisa jadi 30.000. Nah, kalau data berupa waktu, nah itu kita bisa menggunakan grafik garis, ya. Tujuannya adalah bisa mengetahui tren harga ini naik atau harga ini turun. Nah, itu mungkin jawaban saya, Ibu. Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, terima kasih. Jadi itu teman-teman, ya, untuk yang bisa saya jelaskan bagaimana kita nanti seumpama ada teman-teman ini bekerja di perusahaan, di instansi, ya, ataupun di dinas, ketika ingin menampilkan data atau memvisualisasi data itu harus sesuai dengan kondisi data. Nah, contoh tadi yang Ipung tanyakan, bagaimana atau grafik garis itu kapan sih kita buat? Nah, ketika datanya itu bersifat waktu.
Nah, sebelum kita mengakhiri teman-teman, ini juga untuk pemahaman teman-teman, kita ada kuis interaktif. Nah, kuis hari ini kita memakai Mentimeter teman-teman, ya, dalam memahami apa yang sudah saya jelaskan. Nah, silakan teman-teman ini di scan barcode atau masuk di mentimeter.com, kemudian diketik kodenya, ya, kodenya. Bisa nggak teman-teman? Sebentar, saya siapkan dulu. Nah, ini teman. Nah, ini kalau terlalu jauh QR-nya, teman-teman bisa memasukkan kode, ya. Kode Mentimeternya adalah 64586093. Kebetulan yang join masih ada 9 mahasiswa. Boleh pakai HP, boleh pakai laptop, silakan. Tujuannya kuis hari ini adalah untuk sejauh apa teman-teman memahami apa yang sudah saya jelaskan tadi. Sudah ada 16, ya. Silakan teman-teman. Ini nanti ada 5 pertanyaan, ya, yang akan saya tampilkan. Sudah gabung semua? Apakah ada yang belum? Nge-lag? Ya, mungkin jaringannya ya teman-teman ya. Sudah gabung? Atau ada yang masih belum gabung teman-teman? Silakan, Ilham, bisa gabung. Ilham. Sudah? Atau masih ada yang belum? Badar sudah, Badar? Sudah, Pak. Sudah. Suryono? Sudah. Sudah. Oke. Mas Ut? Sudah? Sudah ya? Ada 22 mahasiswa, benar ya teman-teman ya? Siapa yang belum? Sudah gabung semua? Sudah. Oke, kalau sudah gabung semua, siap-siap di pertanyaan pertama. Bentar, teman-teman. Oke, habis ini muncul pertanyaan, silakan. Nah, grafik apa yang paling cocok untuk menunjukkan tren? Nah, barusan sudah saya jelaskan ya. Ini kalau ada yang nggak bisa, ya wis nggak konsentrasi berarti ya, teman-teman. Oke, ya. Ternyata jawabannya grafik yang paling cocok untuk menunjukkan tren adalah atau waktu diagram garis. Nah, alhamdulillah teman-teman, ternyata sudah 17 orang ya yang benar. Tapi masih ada yang salah ya. Peta panas. Nah, ini kok ada yang mengambil peta panas ini ya. Kemudian diagram lingkaran. Ya. Bukan berarti waktu lihat jam ya, bukan ya. Nah, mari kita lihat siapa yang paling benar dan paling cepat ya. Itu yang nanti juara, teman-teman. Kita lihat, teman-teman, siapa yang paling cepat. Nah, ternyata yang paling cepat Ipung ya. Ini ada 5 pertanyaan, teman-teman. Yang lain masih bisa mengejar ya. Ini masih 1 pertanyaan. Berikutnya pertanyaan kedua. Nah, silakan siap-siap teman-teman. Sudah gabung semua? Nah, mari kita buka pertanyaan kedua. Grafik apa yang paling tepat untuk membandingkan kategori? Nah, ini juga sudah saya jelaskan tadi, ya. Grafik apa, teman-teman? Ya. Ya. Grafik
batang. Kan sudah saya jelaskan ya teman-teman ya, yang kategorikal ya. Ya kebetulan alhamdulillah banyak yang benar ya, tapi masih ada yang salah. Gak apa-apa, wajar ya. Namanya orang itu ada yang duduk di depan dan ada duduk yang di belakang ya. Ya, kalau yang di belakang itu mungkin sinyalnya lemah ya dalam penangkapan sehingga ya mungkin melamun ya. Jadi yang pertama yang benar adalah diagram batang. Oke, soal selanjutnya. Oh ini belum, mohon maaf. Pemeringkatan ya. Nah, ipung bisa disalep teman-teman ya. Ya, bisa kalian salep ya. Oke, yang pertanyaan kedua yang paling benar adalah yang tercepat namanya Raul. Ya. Ya. Pertanyaan ketiga, teman-teman. Ya, pertanyaan ketiga. Sudah siap? Pertanyaan ketiga? Ya. Oke. Silakan dicek pertanyaannya. Grafik mana yang paling cocok untuk menunjukkan hubungan dua variabel? Ya, tadi juga sudah saya jelaskan. Ya. Grafik apa, teman-teman? Grafik apa kira-kira? Grafik apa? Ya, ternyata ini banyak yang gak begitu mendengar. Ya. Ya, dibuktikan ya banyak yang Oke, teman-teman, mari kita lihat siapa yang tercepat dan paling benar. Nah, ternyata Raul ya. Waduh. Raul ya. Oke, pertanyaan yang terakhir teman-teman. Ini yang lain bisa istilahnya nyalip ya, yang posisi teratas tadi. Pertanyaan terakhir untuk pemahaman materi hari ini teman-teman, melalui kuis interaktif. Untuk menampilkan proporsi bagian tahap keseluruhan, grafik apa yang umumnya dipakai? Ya, proporsi, tahu ya proporsi. Tadi sudah saya jelaskan loh ya. Proporsi, ya apa proporsi? Ya, masih banyak yang kalah juga. Proporsi itu sama dengan presentase. Ya, tadi sudah saya jelaskan nggak teman-teman? Sudah, ya ternyata masih ada yang bingung ya. Nah, mari kita lihat siapa yang juara ya, yang paling cepat. Wih. Yang juara ternyata Subat ya. Ya. Oke teman-teman ya. Nah, jadi itu adalah salah satu penilaian atau evaluasi pada pertemuan kali ini teman-teman. Bagaimana kita bisa paham dan bisa mengerti apa yang sudah kita jelaskan ya. Berikutnya teman-teman, itu nanti ada tugas buat teman-teman. Tugasnya adalah nanti di pertemuan berikutnya kita akan ada bagaimana cara menampilkan grafik melalui aplikasi Tableau. Ya, untuk modul ajarnya nanti saya share ke grup WhatsApp, nanti biar teman-teman pelajari. Minggu depan langsung kita praktek di lab Smart Digital. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk hari ini. Semoga kita diberikan pemahaman dan kesehatan dalam pertemuan kali ini. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.